Yang semua dengan nama di sini ya. Arjuna Heke. Ade. Eni Najus. Heke. Desti. Desti. Franciscus. Ini dan tentunya hari ini kita akan belajar dan yang sebelum kita belajar kita perlu tahu bahwa kenapa kita harus belajar. Kira-kira belajar itu penting tidak? Penting. Oke, kalau memang belajar itu penting berarti kita tidak boleh malas dalam belajar kalau ingin menjadi orang pintar. Karena tidak ada orang pintar yang tidak belajar. Karena yang masih agak sedih-sedih, kita akan bermain game terlebih dahulu. Jadi Pak akan cek untuk kira-kira anak-anak di sini semua fokus tidak? Ya, jadi gamenya semua perhatikan sini ya. Semua angkat tangan begini. Ya, semua angkat tangan kanan. Coba, ya begini. Semua jari dilipat pada jari telunjuk. Ya, begini. Ya, semua perhatikan di Pak punya jari. Dan ikuti Pak punya arahan semua. Oke. Sudah? Sekarang sentuh hidung. Ayo. Sentuh telinga. Semua perhatikan di pakai jari. Sentuh pipi. Oke, nanti semua yang mesti fokus. Oke, terima kasih. Di sini kira-kira pernah dapat darah? Darah. Yang pernah kita potong dari pisau dan darahnya keluar mungkin di tangan. Ya, jadi darah itu biasanya ketika terluka maka akan ada muncul kayak kita mungkin kena pisau atau gores dari mana mungkin jadi akan ada keluarnya darah. Jadi kira-kira darahnya itu dari mana? Terus kira-kira setelah darah keluar itu mengapa sehingga darah bisa berhenti sendiri untuk keluar dari perut? Jadi kira-kira itu apa yang membuatnya seperti itu? Nah, karena itu ayo mulai 1, 2, 3. Sama banyak orang untuk psikotek ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada bapak saya. Di sini saya akan membacakan komponen darah. Eritrosis. Ciri-ciri seperti kuen dengan tipenya tinggi 2, intinya dan tidak berpunya dengan jumlah pada dewasa adalah 4,1 sampai 6,1 juta bermikroliter. Darah wanita dewasa 4,2 sampai 5,4 juta mikroliter, sedangkan pada anak-anak 4 sampai 5,5 juta mikroliter.
Bacanya tulisan di situ yang saya baru bacanya itu mikroliter. Oke, Fungsi membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, komponen darah trombosit dengan ciri-ciri berukuran kecil, terbentuk tidak. tidak ada modal bisa. Terima kasih presentasi kami. Kelompok kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan ke kami. Bagian pertama kami akan presentasikan komponen darah, yaitu sel darah. Yang pertama sel darah putih. Ciri-ciri bergerak seperti amoeba, ukuran yang lebih besar dari eritrosit, jumlahnya lebih sedikit daripada eritrosit, dan memiliki inti sel. Jumlahnya ada 3.500 sampai dengan 10.500 per mikroliter darah. Fungsi mencerna zat asing atau kuman penyakit, biasa disebut fagositosis. Yang kedua ada plasma darah. Plasma darah berciri-ciri memiliki warna kuning muda yang menyerupai warna jerami. Memiliki jumlah 7% dari berat badan mereka. Fungsinya mengangkut limbah, membantu proses pembekuan darah, dan membantu melawan infeksi. Apalagi kelompok 1, sepertinya ada yang bertanya. Baik. Kelompok 1, untuk kelompok ini terdapat pertanyaan yang ditanyakan. Digambarkan skemanya di situ. Supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Biar bisa dilihat semua. Ya. Trombosit pecah, dia mengeluarkan trombokonimasnase, terus mengeluarkan protombin, terus dia mengeluarkan lagi trombin, lalu menjadi fibrinogen, terus menjadi fibrinogen luka tertutup. Jadi itu mekanisme pembekuan darah. Kira-kira kelompok 1 dan 2 bagaimana? Saya mau bertanya, Pak. Ada dong. Ada bertanya dari dua itu. Sekarang perhatikan semua di bawah. Jadi materi hari ini kita belajar tentang sistem peredaran darah. Jadi dari tadi kira-kira ya kalian paham sistem peredaran darah itu apa? Kasih kan jelaskan. Ayo, coba sama dorong. Jaringan kompleks pembuluh darah, jantung, dan organ-organ terkait yang bekerja bersama untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Darah mengangkut oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, serta mengangkut limbah metabolisme dari sel-sel untuk dikeluarkan. Ya, betul sekali ya, Viko. Jadi pengertian sendiri dari sistem peredaran darah itu biasanya disebut sebagai sirkulasi. Artinya suatu sistem yang bertanggung jawab untuk mengangkut mulai dari oksigen, nutrisi ke seluruh bagian jaringan tubuh. Kira-kira nutrisi itu dapatkan dari mana? Yang kalian paham?
nutrisi. Ya betul. Jadi nutrisi itu bisa diperoleh dari makanan. Karena kita makan sayur itu kan memperoleh nutrisi sehingga menghasilkan nutrisi itu memberikan energi. Di mana kita kuat itu karena ada nutrisi. Itu yang kita menjadi energi. Yang itu kan salah satu fungsi dari sistem peredaran darah. Yang kedua itu perhatikan di bahan bacaan itu fungsi dari sistem pencernaan. Fungsi dari sistem sirkulasi atau peredaran darah. Fungsi. Coba lihat di bahan bacaan. Ya, udah oksigen, nutrisi, terus yang terakhir itu ya itu kayak seperti dijelaskan tadi ini mekanisme yang mengeluarkan punya darah. Itu fungsi dari peredaran darah atau yang disebut sebagai sirkulasi. Yang berikut coba kalian perhatikan komponen darah. Yang pertama komponen darah. Ada plasma darah. Plasma darah. Plasma darah. Sekarang kalian perhatikan semua di sini ya. Ada carta. Wow. Perhatikan semua di sini. Plasma darah. Tadi kelompok siapa plasma darah? Kelompok 1 plasma darah. 2. Ya, kelompok 2. Ini ada plasma darah. Tadi plasma darah yang ini. Jelas warnanya seperti kuning ya. Dan di mana dia berfungsi untuk tadi kan kelompok 2 sudah presentasi ya. Kelompok 2. Ini gambar dari plasma darah. Yang kedua tadi sel darah putih. Ya, ini gambar sel darah putih. Dia berfungsi untuk melindungi tubuh. Itu biasanya sel darah putih itu disebut sebagai leukosit. Sel darah putih. Ya tadi kan kelompok 2. Ya, kelompok sekarang yang berikut komponen darah ketiga. Kelompok ini. Sel darah putih. Sebenarnya ada. Ya, komponen sel darah merah. Nah, sel darah merah ini adalah sel yang paling banyak di dalam darah karena itu. Jadi bentuk dari sel darah merah itu berbentuk cakram. Pernah lihat alat olahraga untuk biasanya guru olahraga pakai untuk biasa istilahnya lempar cakram. Jadi bentuknya seperti itu. Kayak biasanya lempar cakram itu bentuknya seperti ini. Jadi itu salah satu bentuk dari sel darah merah. Betul, sel darah merah ini juga bisa disebut sebagai eritrosit. Tadi sel darah merah disebut eritrosit. Ya. Yang berikut komponen darah keempat. Ya itu kalau kelompoknya kalian. Trombosit. Ya, trombosit atau ini bisa juga disebut sebagai keping darah. Trombosit. Yang tadi ya ini kelompok tadi kan berbicara tentang pembekuan darah, artinya dia keping darah. Jadi sudah lumayan baik dijelaskan oleh kelompok 3 yang sudah ditanyakan berusaha untuk menjawab dan kira-kira seperti itu dia punya keping darah, terus dia punya fungsi salah satunya itu untuk menutup luka sehingga luka itu tertutup kembali yang awalnya darah terus menerus keluar. Nah dari itu beberapa komponen darah yang sudah dipresentasikan tadi juga. Terus yang berikut mekanisme pembekuan darah. Coba perhatikan sini. Tadi dijelaskan oleh teman kelompok kelompok 3. Jadi di sini, ya ini sebenarnya begini. Trombosit pecah. Artinya ini ada luka di sini. Ya, ketika terjadi mungkin kalian potong tangan, darah keluar.
maka di situ akan terjadilah trombositnya pecah sehingga darah keluar. Di situ akan dari trombosit pecah maka akan mengeluarkan trombokinase. Ini adalah enzim. Ini enzim. Ya, enzim trombokinase. Jadi ketika trombosit pecah akan mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, dari enzim trombokinase ini akan membentuk protombin. Nah, protombin ini akan menjadi trombin, tapi itu dibantu oleh kalsium dan juga dari protombin ini untuk menghasilkan trombin maka dibantu oleh kalsium dan juga kalsium ini kan biasanya ditulis CaS2 menghasilkan trombin. Lalu dari trombin ini akan menghasilkan fibrinogen. Fibrinogen ini kan protein. Nah, jadi dari fibrinogen ini akan itu lagi menjadi fibrin. Nah, fibrin ini adalah benang-benang. Jadi itu serat-serat sehingga bisa menutup kembali luka yang tadi sudah menjadi luka, maka di sini lukanya tertutup kembali. Jadi itu mekanisme saraf ketiga. Mungkin kita kena ini sudah dipisah sehingga darah keluar, maka yang akan bekerja adalah ini sehingga sampai lukanya tertutup sehingga darah tidak mengalir kembali keluar. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Bisa. Tenang. Tentang sistem peredaran darah. Kira-kira ada sedikit tidak yang masih jawab kalian? Ada. Ya, nanti pertemuan berikut kita akan ulangi sedikit untuk kira-kira tahu kalian masih mengerti pembelajaran minggu lalu atau tidak. Jadi di bagian terakhir Pak, kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, tentang sistem peredaran darah, sirkulasi. Kira-kira yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan, ayo coba berusaha. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Bisa. Mulai dari fungsi peredaran darah, pengertian peredaran darah itu sendiri, terus komponen. Fungsi dari plasma darah, dari sel darah putih, dari sel darah merah, dan dari pin darah, dan bisa mengetahui ciri-ciri dan jumlah. Ya, bisa. Ada yang lain yang bisa? Ayo coba. Oh. Jadi dari kesimpulannya Enrico, pengertian sirkulasi atau peredaran darah sendiri itu adalah sistem bertanggung jawab untuk membawa oksigen dan juga nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Terus ada komponen darah, mulai dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombositasi. Itu setiap komponen darah itu memiliki fungsi, memiliki fungsinya masing-masing. Terus ukuran, ciri-cirinya masing-masing. Jadi kira-kira kesimpulannya seperti itu. Jadi pembelajaran kita ini sampai di sini. Kalau pembelajaran minggu depan kita akan lanjut lagi materi berikut. Kita menutup ini pembelajaran kita hari ini kami
Oke. Baik, Pak Liburan teman-teman. Oke, karena kita sudah selesai, Bu. Terakhir Pak minta kita foto bersama.